Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk semuanya. Yang terhormat kepada Bapak Muhammad Irfan selaku dosen mata kuliah Pajak Penghasilan Badan Program Vokasi Universitas Indonesia tahun 2021. Kami berdua di sini ingin menjelaskan materi tentang ruang lingkup, subjek, dan objek PPH Badan. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Hendra Firipin Putra dengan NPM 20060602531 dari kelas administrasi perpajakan kelas B. Oke, perkenalkan nama saya Cantika Rabilka dengan NPM 20064784145 dari perpajakan 20A. Nah, kita mau membahas tentang subjek dan objek pajak PPH Badan nih, Dam. Sebelumnya kamu harus jelasin nih PPH Badan itu apa sih? Jadi PPH Badan itu pajak penghasilan dari yang dipungut dari suatu perusahaan atau badan gitu. Jadi bukan perorangan, bukan PPHOP. Ini dari suatu perusahaan yang dipungutnya. Ya, berarti dari kayak PT gitu ya. Oke, benar banget sih. Gantian nih apa yang mau nanya. Tapi kamu tahu gak sih sistem perpajakan di Indonesia itu kayak apa? Nah, sistem perpajakan tuh sebenarnya gampang banget. Yang pertama, kita tuh ada wajib pajak. Yang wajib pajak berarti kan dia yang membayar pajak dong. Yang membayar pajak ini ada orang pribadi, terus ada badan yang akan kita bahas, dan juga ada pemotong dan pemungut. Gitu dah. Oke, kalau gitu ini kita langsung aja kali ya ke materinya tentang ruang subjek dan objek PPH Badan. Oke. Nah, di sini kita ngebahas tentang pajak penghasilan atau PPH Badan. Yang dimana tadi kata Dafa, pajak yang dikenakan atas penghasilan suatu perusahaan. Nah, di sini nih udah ada ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, yaitu UU PPH, yang dimana setiap penambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak badan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, dengan keperluan apapun, termasuk misalnya penambahan kekayaan, asumsi, investasi, dan lain sebagainya, itu akan dipotong oleh si PPH Badan gitu dah. Oke deh. Kita kan mau bahas subjek pajak. Nah, subjek pajak itu sama dengan wajib pajak. Kenapa? Karena wajib pajak ini kan juga menerima dan memperoleh penghasilan nih selama 1 tahun atau bagian tahun pajak. Jadi si subjek pajak ini tetap berarti orangnya ini yang dikenain pajak gitu. Nah, siapa aja nih yang kena subjek pajak itu? Pertama, ada orang pribadi atau warisan yang belum terbagi, terus ada badan, dan bentuk usaha tetap. Nah, kamu tahu gak bentuk usaha tetap itu bisa bermacam-macam tahu di Indonesia. Nah, bentuk usaha tetap itu bisa aja dari luar negeri yang ditentuin dia membuka cabang di Indonesia gitu. Nah, di sini subjek yang kita akan bahas yaitu subjek badan, di mana pasal 3 ayat 1 huruf B adalah badan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Tidak termasuk bentuk usaha tetap yang pendiriannya atau pembentukannya. Berarti subjek pajak itu bukan usaha tetap juga ya kalau di sini. Nah, di mana subjek pajak ini dia memiliki tempat kedudukan berada di Indonesia sebagaimana tercantum dalam akta pendirian badannya. Berarti dia awal mulanya udah berdiri di Indonesia. Nah, yang kedua, mempunyai kantor pusat di Indonesia.
berarti dia harus ada kantor pusat di Indonesia walaupun dia memiliki cabang di luar negeri dah. Terus mempunyai tempat kedudukan pusat administrasi dan atau pusat keuangan di Indonesia. Jadi nggak hanya kantor pusat nih. Iya, berarti administrasinya juga. Lalu ada mempunyai tempat kantor pimpinan yang berada di Indonesia yang melakukan pengadilan. Terus ada pengurusannya melakukan pertemuan di Indonesia untuk membuat keputusan strategis dan atau pengurusannya bertempat tinggal atau berdomisili di Indonesia. Nah, terus berarti intinya ini PPH Badan itu dia harus ada pusatnya di Indonesia nggak sih? Iya benar, berarti PPH Badan itu dia yang dikenakan badan di Indonesia, perusahaan di Indonesia gitu. Oke, next. Nah nih ilustrasi subjek pajak yang ada di Indonesia. Misalkan nih ada nama BUT Nike. Terus dia tempat tinggal atau kedudukannya di Jakarta. Terus didirikannya di Indonesia oleh warga negara asing. Statusnya SPDN BUT, berarti dia pendiriannya dari dalam negeri tetap, tapi yang dibuatnya oleh warga negara asing. Nggak apa-apa, tapi dia harus mempunyai pusatnya tetap di Indonesia. Kayak tadi dibahas tadi. Iya, bener banget. Terus ada selanjutnya ada PT ABC di Bandung. Lanjut ada PT XYZ di Bali. Lanjut. Dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya ada objek pajak. Nah, objek pajak penghasilan badan ini adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh badan. Tapi tadi kan yang dibahas sama Cantika, kalau subjek itu kan si orangnya yang dikenakan, orang atau badannya ini yang dikenakan pajak. Benar. Kalau ini kan, kalau objek itu lebih ke penghasilannya, bukan si orangnya gitu. Nah, di sini juga ada beberapa kategori nih, ada 3. Pertama ada kategori objek pajak, itu diatur di pasal 4 ayat 1, dan itu tuh bersifat umum. Jadi umumnya yang dipakai untuk dasar untuk memungut si PPh badan buat perusahaannya ini di pasal 4 ayat 1 ini. Oh, berarti beda-beda ya? Beda-beda. Terus selanjutnya ada objek pajak final. Nah, ini tuh diaturnya di pasal 4 ayat 2. Nah, ini tuh special treatment. Jadi untuk nggak buat semua perusahaan gitu loh, nggak umum lah. Oke, berarti untuk beberapa perusahaan aja. Yang udah final gitu ya. Dikatakan final penghasilannya. Nah, dan yang terakhir itu ada bukan objek pajak. Di sini diatur juga di pasal 4 ayat 3. Nah, ini tuh yang dikecualikan dari pengenaan pajak. Jadi, misal ada perusahaan yang nggak memenuhi kriterianya untuk dikenakan pajak, nah dia masuk ke kategori yang ini, bukan objek pajak. Oke, kita lanjut. Kemudian ada kategori objek pajak menurut alur kegiatannya. Ini tuh ada 4. Yang pertama ada usaha dan kegiatan. Nah, usaha dan kegiatan ini tuh penghasilan dari usaha dan kegiatan. Contohnya, misal toko kelontong ataupun pertanian, perkebunan, tapi yang sesuai dengan klasifikasinya gitu, klasifikasi dari si undang-undang tadi gitu. Terus selanjutnya ada pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas. Nah, ini tuh penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja. Jadi contohnya tuh misal perusahaan menggaji karyawannya gitu. Terus bisa juga THR buat karyawannya ataupun yang bekerja di perusahaan itu. Dan juga penghasilan yang nggak terkait dengan hubungan kerja. Misal contohnya ada dokter, ada notaris, aktuaris, dan lain sebagainya gitu. Lalu yang ketiga ada modal. Nah, modal ini tuh penghasilan dari bisa dianggap tuh penghasilan dari modal atau harta yang bergerak ataupun tidak bergerak gitu. Contohnya misal dividen, saham, royalti, bunga pinjaman, sewa, dan lain-lainnya.
Nah, untuk yang lain-lain ini tuh penghasilan lain-lain, contohnya seperti misal pembebasan hutang atau hadiah gitu, dari perusahaan mungkin, atau ya dan lain sebagainya lah. Berarti pajak itu banyak banget ya, Dav. Banyak banget, ini aja baru dari alat kegiatannya, belum yang lain-lainnya nanti. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis dari objek pajak. Untuk jenis-jenis ini sebenarnya ada banyak, cuman yang aku cantumin di sini cuma 3 sih. Ada 3 aja ya. Yang pertama itu ada hadiah. Nah, yang termasuk hadiah itu misal hadiah dari undian, kayak biasa di TV kan, itu kan dipotong pajak juga kan. Terus ada juga pekerjaan, hadiah dari pekerjaan maksudnya, atau kegiatan lainnya kayak hadiah dari undian tabungan atau hadiah dari pertandingan olahraga, itu banyak pokoknya hadiah-hadiah yang dikenakan pajak ya. Terus selanjutnya ada laba usaha. Jadi laba usaha tuh maksudnya di sini laba bersih dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh si wajib pajaknya ini, yaitu PPHP, yaitu si badannya ini, si perusahaan ini. Itu. Terus ya, yang ketiga yang kita bahas ini keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta. Nah, di sini kalau untuk perseroan, persekutuan dan juga badan lainnya itu sebagai pengganti saham atau penyertaan modal. Selanjutnya buat pemegang saham atau sekutu atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya gitu. Atau juga ada juga yang karena likuidasi gitu. Kalau karena likuidasi itu lebih ke, maksudnya jenisnya ada kayak likuidasi, terus penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan dan lain sebagainya, itu bisa masuk ke jenis yang ini gitu. Oke, kita lanjut aja kali ya. Selanjutnya itu ada jenis-jenis objek pajak yang bersifat final. Tadi kan kalau yang sebelumnya itu jenis-jenis objek pajak biasa yang umum tadi yang di pasal 4 ayat 1. Nah, yang pertama ini ada bunga deposito. Di sini tuh diatur di PP nomor 131 tahun 2000 dan juga diatur di KMK nomor 51 KMK 04 tahun 2001. Nah, untuk tarifnya ini dia tarifnya 20% dari penghasilan brutonya. Nah, ini tuh juga termasuk bunga yang diterima atau diperoleh dari deposito dan juga tabungan yang ditempatkan di luar negeri melalui bank, misalnya melalui bank yang didirikan atau bertempat kedudukannya di Indonesia, ataupun cabang bank luar negeri tapi dia punya cabang di Indonesia juga gitu ya. Jadi yang penting kedudukannya itu ada di Indonesia gitu. Nah, yang selanjutnya ada hadiah undian. Nah, di sini tuh ada diatur di PP nomor 132 tahun 2002. Nah, kalau yang ini tuh beda sama yang bunga deposito tadi. Kalau yang bunga deposito tadi kan di tarifnya itu di 20%. Kalau ini dia tarifnya di 25% dari jumlah bruto gitu. Nah, nilai hadiah ini adalah bisa disebut juga nilai uang itu atau nilai pasar apabila hadiah tersebut diserahkan dalam bentuk natura, misal mobil gitu. Nah, ya, yang selanjutnya ada persewaan tanah dan atau bangunan. Nah, ini tuh diatur di PP nomor 5 tahun 2002 dan KMK nomor 120 KMK 03 tahun 2002. Nah, kalau untuk tarifnya itu di sini tarifnya 10% dari jumlah brutonya gitu. Nah, yang terakhir kita bahas ini ada konstruksi. Nah, konstruksi ini di PP nomor 51 tahun 2008. Ini dia tuh tarifnya tuh 2%. Ada berbagai macam sih, ada yang 2%, ada yang 4%, ada yang 3%, ada yang 6%. Kalau yang 2% itu untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha yang kecil gitu, nggak perusahaan yang terlalu besar. Nah, yang selanjutnya itu ada 3%. 3% ini buat pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa
Banyak banget ya Hmm. tarif-tarifnya. Ada juga 4%. Ada juga yang 6%. Oke, next. Nah, yang selanjutnya ini ada Bukan jenis-jenis objek pajak. ya buat bukan objek pajak. Yang kita bahas di sini ada 3. Yang pertama ada bantuan dan sumbangan. Ini tuh diatur juga, walaupun dia bukan objek pajak tetap diatur di PP nomor 18 Oke. tahun 2009. Nah, pemberiannya ini tuh bisa dalam bentuk uang ataupun barang kepada orang pribadi atau badan yang termasuk misal tuh zakat gitu. Itu kan nggak dikenakan, bukan termasuk objek pajak gitu kalau zakat ya kan. Walaupun dia gede ya, dia nggak dikasih objek pajak. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya ada penghasilan dana pensiun dari modal yang ditanamkan dalam bidang-bidang tertentu. Nah, ini tuh diatur juga di PMK nomor 234, PMK 03 tahun 2009. Nah, ini tuh ada berbagai macam, ada bunga diskonto dan imbalan. Ada juga dividen. Oke, ini terus ada bantuan dan sumbangan sama ya. Sama. Oke. Ada lain-lainnya juga sih, cuman itu aja yang kita bahas. Jadi banyak. Sebenarnya banyak. Oke, selanjutnya nih kita masuk ke dalam perhitungan PPh badan, yang dimana di sini ada mekanismenya nih perhitungan khusus. Ada PPh badan nih di sini. Ini perhitungan khusus yang tadi yang kata kamu yang apa? Yang spesial treatment tadi. Final. Iya, ini di sini dia dikenakan PPh final, dia di bawah 4,8 miliar dari penghasilan per tahunnya, lalu dikenakan 0,5% dikali peredaran brutonya. Nah, lalu ada mekanisme perhitungan yang umum yang tadi pada pasal PPh pasal 17 yang dikenakan di bawah 4,8 miliar itu, dia dikenakan tarif 50% dikali tarif, yaitu nanti tarifnya ada, lalu dikali PHKP-nya, lalu yang 4,8 miliar sampai dengan 50 miliar, dia dikenakan proporsi pasal 31E UU PPh. Lalu ada di atas 50 miliar nih, di sini langsung tarif dikali PHKP-nya. Nah, tarifnya tuh apa aja sih, Daf? Nah, di sini tuh PPh Badan udah ngasih tarif-tarif per tahunnya. Iya, di mana tahun 2019 ke bawah itu dia dikenakan 25%. Terus tahun pajak 2020 itu dan 2021 dikenakan 22% tarifnya. Lalu tahun 2022 nih dia turun dah, bakal jadi 20%. Ini untuk persoalan politik ini kita sudah kasus itu ada 2. Oke, berarti kita kerjain satu Ya, kita coba kerjain satu kali ya. Yang pertama, soal pertama itu PT Cahaya bergerak di bidang penjualan bangunan dan wajib untuk menggunakan PPh final untuk menghitung pajaknya. Ini sama kayak yang tadi kita bahas yang sebelumnya, slide sebelumnya. Benar kan? Berdasarkan data laporan keuangan yang dimiliki pada Desember 2019, PT Cahaya memperoleh peredaran bruto sebesar 300 juta. Nah, maka berapa PPh terutang untuk masa pajak Desember 2019? Nah, untuk hal-hal penting di sini yang perlu kita lihat sih sebenarnya perlu kita garis bawahin tuh sih ya untuk peredaran brutonya si 300 juta ini, dan juga tadi disebut untuk menggunakan PPh final. Jadi kita pakai si PPh final tadi kan ada 2 tuh. Yang tadi kamu masih inget ya? Coba Nih kita lihat lagi ya. Kalau untuk PPh final berarti karena ini di bawah 4,8 M cuma satu kategori sih, di bawah 4,8 miliar itu dia 0,5% dikali peredaran bruto. Berarti di sini langsung aja berarti 0,5% dikali 300 juta berapa Kak? Coba.
Nggak usah, di aku aja yang jawab Langsung kan. aja. Jadi jawabannya 1,5 juta gitu. Oke, bener banget. Gampang banget ya sebenarnya. Kalau kita mau menghafal. Terus selanjutnya nih, ada PT Dava. Wah, PT Dava. alhamdulillah punya PT. Nah, PT Dava memiliki usaha di bidang penjualan alat bangunan dan wajib untuk melakukan pembukuan dalam usahanya. Pada tahun 2020, PT Dava memperoleh peradaan bruto sebesar 4 miliar 500 dengan PKP dari bisnisnya sebesar 500 juta. Nah, berapa PPh terutang untuk 2020? Nah, di sini kita menggarisbawahi di mana dia kena PKP-nya yaitu sebesar 500 juta. Nah, di sini kan dia peredaran brutonya 4,5 miliar, berarti dia tetap di bawah 0,8. Ini kita cek aja di kategori-kategorinya tadi. Nah, berarti dia masuknya ke dalam mekanisme penghitungan umum nih, dan karena dia di bawah 4,8 miliar, karena tadi kan 4,5, berarti cara perhitungannya adalah 50% dikali tarif dikali PHKP-nya. Nah, berarti di sini 50% dikali tarifnya 2020 tadi tarifnya 22% dan langsung dikali oleh 500 juta gitu. Jadi kita ulangin lagi, berarti dia 50% dikali oleh tarifnya yaitu sebesar 20%, lalu dikali PHKP-nya itu sebesar 500 juta. Jadi dia berapa adalah? Jadi pertama kan si 50% dikali 20% itu ya. Iya. Itu jadi 11%. Terus dia dikali lagi si 11% dikali sama 500 juta. Iya. Jadi dia hasilnya tuh 55 juta yang dikenakan. Oke, gampang banget kan, mudah banget kalau kita mau belajar, teman-teman. Ini sebenarnya basic PPh badan ya, dan sebenarnya masih banyak lagi yang bisa kita eksplor tentang PPh badan ini. Betul banget kan, kalimat tuh. Jadi kita bakal. Jadi untuk contoh tadi di dua kasus ini, Iya, keren banget kita ya. Kita bisa menjelaskan karena kita belajar dengan Pak Ivan ya sih. Betul, terima kasih. Setelah berapa semester? Semester ini. Iya. Sebenarnya untuk Pak Irfan ini baru beberapa pertemuan sih, tapi dengan hanya beberapa pertemuan aja kita sama Pak Irfan udah ngerti banget sih. Iya. Udah kayak masuk aja gitu. Karena pas sama Pak Irfan tuh kayak langsung kita yang menjelaskan juga kan. Karena kan kita disuruh untuk presentasi, jadi mau nggak mau kita harus memperhatikan dan mempelajari si materinya itu. Baru setelah itu baru kalau ada kesalahan ataupun ada miss gitu, Kita harus baru memperbaiki nih. Jadi kita tahu gitu apa yang salah dari baru kita tahu nggak Pak Irfan yang benar kayak gimana. apa yang salah dari kita presentasikan ya kan. Jadi kita harus mempelajari dulu, baru sama Pak Irfannya kalau ada yang salah baru diketahui. Kita tahu. Jadi kayak langsung nyangkut gitu ya materi PPh badan. Apalagi aku tuh kurang ngerti sama rekonsiliasi kan. Pas Pak Irfan ngajarin rekonsiliasi aku langsung lumayan ngerti sih walaupun agak sulit. Mungkin selanjutnya next materi kita bakal ngebahas video ya di rekonsiliasi ya. Semoga doain aja ya. Semoga channel ini ya Melejit. ya. Oke, sekian dari materi kami berdua tentang subjek dan objek pajak PPh badan. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Kurang lebihnya kalian bisa komen di bawah. Ya, untuk saran dan kritik atau masukan buat kita, atau kalian mau request materi Iya, selanjutnya request, bisa materi banget, bisa banget. Kita bakal upload lagi gak sih materi? Betul banget. Oke, terima kasih. Oke, dadah.